Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'amal qur'an wa 'allamah. Kembali lagi di YouTube Sani Setiadi, kita akan membahas tentang materi selanjutnya, yang dimana kemarin kan kita udah belajar tentang apa itu tahsin, kemudian apa itu hak dan mustahak setiap huruf, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kesalahan, jenis-jenis kesalahan yang memang ada dalam ketika kita membaca Al-Quran. Ya, karena tidak dipungkiri sekali bahwasannya ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita membaca Al-Quran pasti ada saja ya yang namanya dengan kesalahan. Tapi apakah kita tahu kesalahan mana sebenarnya yang dianggap fatal gitu kan? Nah, apalagi yang memang ketika kita tidak tahu kesalahan itu fatal. Nah, makanya di sini kita akan membahas tentang jenis kesalahan. Mana yang bisa dianggap maklum kesalahannya, mana yang tidak bisa dimaklumi. Karena ini sangat mempengaruhi nantinya ketika kita baca Quran, apakah dia menjadi pahala, apakah dia menjadi dosa, seperti itu. Tapi untuk sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis, agar video-video ini bisa tersebar. Karena ya ini insya Allah video yang bermanfaat apabila kita disebarkan, insya Allah ini akan menjadi pahala jariah untuk teman-teman semuanya. Kita ketahui bahwasannya ketika kita membaca Al-Quran tentu tidak jauh dengan kesalahan gitu kan, karena yang namanya juga kita manusia, apalagi yang kita sedang belajar, seperti otomatis pasti ada saja kesalahan gitu. Walaupun saya belajar bertahun-tahun di Al-Quran, ya bertahun-tahun belajar Al-Quran, belajar mengaji, tapi tetap aja ketika memang waktunya salah, ya tetap aja salah ternyata. Nah, tapi kita harus tahu mana kesalahan yang memang harus sekali diperbaiki, harus sekali ditinggalkan, dan mana kesalahan-kesalahan yang memang masih bisa dimaklumi, seperti itu ya. Dan kesalahan ini sangat berpengaruh terhadap nanti kepada maknanya, apakah nanti artinya akan sama, seperti itu. Nah, oleh sebab itu jangan lupa untuk tetap disimak. Nah, materi kita ini bersinggungan, masih berhubungan dengan video sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, jangan lupa untuk ditonton dulu ya. Di sini bisa klik i aja ya, informasi di situ, nanti klik aja videonya, begitu. Nah, ada dua macam kesalahan dalam ilmu tajwid. Ada dua macam kesalahan yang dimana memang terbagi dua jenis ini gitu. Yang pertama adalah kesalahan yang fatal, atau dalam ilmu tajwid biasa disebut dengan lahan jali, seperti itu. Nah, lahan jali ini adalah, lahan itu adalah kesalahan, jali ini termasuk yang berat, seperti itu ya. Kita ketahui bahwasannya dalam baca Quran pun kita harus benar, seperti itu. Nah, lahan jali ini sangat berpengaruh, sama dengan pelajaran sebelumnya, yaitu adalah tentang hak ya, hak setiap huruf, seperti itu. Nah, lahan jali ini adalah ketika setiap hak hurufnya tidak diberikan kepada setiap hurufnya, padahal itu adalah haknya, maka ini adalah termasuk lahan jali. Kita ingat-ingat lagi bahwasanya hak dari setiap huruf itu adalah adanya mad asli, kemudian makhrajul huruf, dan sifatul huruf. Nah, ketika tiga poin ini tidak diberikan kepada setiap hurufnya, maka ini disebut dengan lahan jali ya, kesalahan yang sangat fatal. Maka oleh sebab itu kesalahan ini harus benar-benar teman-teman hindari ya, antara makhrajul huruf, sifatul huruf, dan mad asli. Nah, seperti itu. Jadi yang harus dihati-hati ini adalah tiga poin tersebut ya. Kenapa? Karena ketika kita melakukan kesalahan ini ya, lahan jali ini, maka otomatis ini akan sangat berubah makna, seperti itu. Contohnya di surat Al-Fatihah, ketika kita baca Alhamdulillah, yang harusnya makhrajnya ada di tengah lidah, tengah tenggorokan, Alhamdulillah, ketika kita merubahnya jadi Alhamdulillah, pindah makhrajnya ke tenggorokan bawah, ini kan salah gitu kan, dan ini akan menjadi fatal. Yang dimana tadinya artinya segala puji bagi Allah, ketika makhrajnya salah itu menjadi segala binasa bagi Allah ya. Nah, makanya
sangat fatal memang ya, otomatis kesalahan ini harus dihindari seperti itu ya, sangat dihindari dan tidak ada toleransi sama sekali, harus benar-benar dipraktekkan sesuai gitu. Makanya nanti kita pertama-tama ya, awal-awal kita akan belajar tentang makharijul huruf terlebih dahulu, karena itu yang poin paling penting seperti itu ya. Jadi cara ngetes gimana sebenarnya guru kita benar atau tidak gitu kan, benar-benar guru atau tidak, coba tanya makharijul huruf apakah dia paham atau tidak gitu. Karena ya pada pentingnya gitu kan, pada poinnya, hal yang paling penting dalam membaca Al-Quran adalah makharijul huruf seperti itu ya. Makharijul huruf salah maka salah arti ya. Nah makanya menurut Matan Al-Jazari ya, Syekh Ibnu Al-Jazari mengatakan apabila ada kesalahan gitu kan dalam makharijul huruf ya, makharijul huruf, sifatul huruf ya, hak, pokoknya hak huruf, maka ini akan menjadi dosa. Loh, gimana, saya kan masih belajar, masa iya dosa gitu. Nah, berdosa bagi orang-orang yang memang sudah merasa benar. Oh, saya nggak usah lagi belajar gitu kan, saya sudah bisa. Ternyata dia melakukan kesalahan. Nah, ini akan menjadi dosa baginya ketika memang ternyata membacanya salah seperti itu. Namun ini akan berbeda bagi teman-teman yang sedang proses belajar, karena banyak sekali dari murid Sandiska itu di online maupun offline kesulitan ketika mempelajari makhrajul huruf, terutama di huruf-huruf yang tebal, huruf shad, huruf bod. Nah itu banyak yang kesulitan, namun mereka tetap dalam proses usaha seperti itu. Nah, yang seperti itu tetap dianggap menjadi pahala seperti itu ya. Jadi poin terpentingnya adalah kita sedang belajar atau tidak gitu. Kalau misalkan kita sedang belajar maka akan menjadi pahala, tapi kalau kita sudah merasa benar dan gak mau belajar itu akan menjadi dosa seperti itu. Nah itu adalah kesalahan pertama, yaitu adalah lahan jali gitu ya, yang mana fatal, sangat fatal, tidak bisa dianulir. Makanya teman-teman wajib sekali belajar tentang hak huruf tadi seperti itu ya. Kemudian yang kedua itu adalah lahan khofi ya. Lahan khofi itu adalah kesalahan yang memang ringan ya, kesalahan ringan, tapi harus diketahui oleh teman-teman bahwasannya walaupun ini adalah kesalahan yang ringan, tapi tetap aja namanya adalah kesalahan, harus tetap dihindari gitu. Walaupun ketika kita melakukan kesalahan ini tidak akan merubah arti gitu ya, tidak akan merubah makna secara keseluruhan seperti itu, karena ini biasanya salah penyebutan ya. Contohnya apa? Contohnya seperti kurang guna, contoh yang seharusnya kita membacanya Qul a'udzu birabbin nas, kita bacanya Qul a'udzu birabbin nas. Nah, kurang ditahan seperti itu adalah kesalahan khofi ya, lahan khofi. Tapi ingat sekali lagi, ini adalah tetap suatu kesalahan yang memang harus diperbaiki seperti itu ya. Dan banyak sekali contoh idhar, ikhfa, iklab dan hal sebaiknya selainnya ya. Nah, hal-hal yang berhubungan dengan mustahak setiap huruf ya, kemarin kan kita sudah bahas mustahak ya. Ya, jadi kemungkinan salahnya ini adalah ketika mustahak huruf tidak diberikan seperti itu ya. Contoh kayak hukum nun mati, hukum mim mati seperti itu ya. Ketika tidak diberikan pada setiap hurufnya, maka ini adalah kesalahan, walaupun ini adalah kesalahannya kesalahan khofi seperti itu. Tapi nah disinilah kita fungsinya sama-sama belajar seperti itu untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang memang bisa terjadi ketika kita membaca Quran ya, terutama kesalahan jali ya. Apabila kesalahan khofi masih bisa diperbaiki. Kalau misalkan kesalahan jali ini harus wajib sekali diperbaiki seperti itu. Nah, makanya betah-betahlah kalian di sini, istiqomah di sini agar mana pengucapan yang benar, mana membaca Al-Quran yang benar itu seperti apa gitu. Makanya bertahanlah di ngaji itu gampang ya, seperti itu. Insya Allah kedepannya kita akan membahas tentang makharijul huruf, sifatul huruf, pokoknya seluk-beluk tentang cara membaca Al-Quran ya, agar kita benar-benar bisa seperti itu ya. Tapi hal-hal yang tadi yang sudah disampaikan setidaknya harus
bisa diperbaiki dari mulai sekarang, seperti itu ya. Semoga teman-teman bisa istiqomah. Itu adalah tadi pelajaran tentang kesalahan-kesalahan, macam kesalahan yang memang mungkin dilakukan ketika kita membaca Al-Quran, seperti itu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ya, agar teman-teman juga dapat pahala jariahnya, seperti itu. Kemudian agar nggak ketinggalan ya, jadi info-info pembelajaran terbaru, teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa jalankan loncengnya biar nggak ketinggalan, seperti itu ya. Semoga istiqomah, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.